Karena yang lain tidak Indonesia. Yang kayak Indonesia itu yang kayak aku ini. Yang lain semuanya bukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah ya. Ini loh cara berpikir kebinekaan itu. Orang mikir itu kan ada 4 kategori. Ada mikir gaya dogmatis, ada mikir gaya skeptis, ada mikir gaya relatif, ada mikir gaya kebinekaan. Orang berpikir gaya dogmatis itu, bagi dia kebenaran cuma satu, objektif absolut. Aku yang benar, yang lain salah semua. Itu dogmatis. Ini dalam realitas hidup bareng-bareng yang macam-macam, hasilnya mesti konflik. Apa ndak boleh orang merasa benar? Boleh. Yang jadi sumber masalah apa? Absolutisme. Absolutisme itu pokoknya aku satu-satunya yang benar, berarti yang lain salah semua. Ini sumber konflik. Bedakan ya, orang meyakini kebenaran dengan meyakini dia satu-satunya yang paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Saya yakin benar dan saya yakin yang lain pasti salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke, cara berpikir saya pasti benar dan yang lain pasti salah, itu namanya dogmatisme. Yang kedua, skeptisisme. Kalau skeptisisme itu tidak meyakini kebenaran apapun. Semua kebenaran itu perlu diragukan. Kalau diskusi, tidak ada kesimpulannya. Kalau ada orang ngomong, terus kamu, alah itulah pendapatmu, nanti yang lain bisa beda loh. Jadi, tidak ada kebenaran yang pasti. Skeptis agak susah kita pakai sebagai pendirian. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu orang skeptis. Kira-kira kalau habis minum, kira-kira lega enggak ya? Enggak mesti juga. Ada orang minum ya tetap hausnya masih. Itu kan susah. Terus kamu mau minum ragu-ragu. Apa gunanya saya minum kalau enggak mesti? Itu kan skeptis. Susah loh kamu jadi orang skeptis total, itu susah. Pasti ada di titik-titik tertentu kamu mempercayai atau meyakini kebenaran tertentu. Ada lagi orang relativis. Relativis itu kebalikannya skeptis. Kalau skeptis ada banyak pandangan dan semuanya tidak pasti benar. Kalau relativis itu ada banyak pandangan yang masing-masing pandangan punya kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya benar. Nah, itu relativis. Ini juga tidak bisa, agak susah dijadikan pedoman praktis. Itu benar, ini benar, sana benar, ini maling benar, tidak maling juga benar. Itu susah, tergantung konteksnya. Itu relativis. Nah, kalau kebinekaan itu ada aspek dogmatisnya, ada aspek skeptisnya, ada aspek relatifnya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap horizon sosial, horizon budaya memiliki kebenarannya masing-masing. Hanya saja karena kita hidup di wilayah yang sama, di teritori yang sama, kita perlu visi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
harus ada IK-nya. Tidak bisa dibiarkan cair kayak relativis, atau dicurigai semua kayak skeptis, atau diambil satu, dianggap pasti benar, diklaim pasti benar kayak kelompok dogmatis. Masing-masing gagasan punya level kebenarannya sendiri. Cuma kita arahkan semuanya untuk visi kehidupan bersama. Itu nalar kebinekaan. Jadi orang Indonesia itu tidak boleh dogmatis, tidak boleh skeptis, tidak boleh relatif. Dia menerima pluralitas, menerima ada macam-macam, cuma yang macam-macam ini diolah untuk kepentingan bersama. Caranya bagaimana? Ini loh. Jadi keragaman ya, tapi harus dirumuskan energetic engagement-nya. Gimana cara kita bergaul dalam keragaman. Setelah itu apa? Mutual understanding yang nomor 2. Active seeking of understanding across line of difference. Harus mencari kebenaran, saling memahami. Saling memahami itu satu step lebih jauh daripada sekedar toleransi. Toleransi itu kalau ada temanmu ke gereja, ya wis, karena ke gereja kamu kan Kristen. Itu toleran. Saya tidak apa-apa. Itu toleran. Tapi kalau mutual understanding itu, kenapa sih kamu kok begitu? Ada latar belakang apa? Ada maksud. Itu selangkah lebih maju daripada sekedar toleran. Kalau toleran itu membiarkan yang lain jalan dengan keyakinannya. Ini sudah bagus, tapi mudah runtuh ketika kepentinganmu ada di situ. Maka biar tidak mudah runtuh, setelah toleran, masuklah ke mutual understanding. Apa sih yang dia pikirkan? Dia punya keyakinan apa? Kebenaran yang dia yakini apa? Dan seterusnya. Itu mutual understanding. Jadi setelah ngerti macam-macam, oh dia beda. Tidak kayak aku. Biarlah sesuai keyakinannya. Itu toleran. Tapi satu step lagi, kenapa ya kok dia berpikirnya begitu? Dasarnya apa? Alasannya apa? Itu mutual understanding. Dari situ nanti ada energetic engagement. Pergaulan yang energik, dinamis. Dari situ masyarakat bisa berkembang. Dari situ lahir dialog-dialog, komitmen-komitmen bersama lahir. Oh iya ya, kamu kalau minggu ke gereja, aku kalau Jumat ke masjid. Kalau gitu kerja baktinya Sabtu aja ya. Biar tidak saling ganggu. Nah, itu dialog and komitmen bersama. Setelah kita saling paham perbedaan. Itu cara berpikir kebinekaan. Jadi tidak dogmatis, tidak relativis, tapi mutual understanding. Saling memahami, kemudian satu stepnya lagi kita wujudkan visi bersama. Setelah kita saling paham masing-masing. Oke, ya kayak kamu mau kawin itu kan begitu. Biarkan dia sebagai dirinya, kamu sebagai dirimu, tapi dialog. Wong kita nanti hidup satu rumah bareng-bareng. Kalau tidak ada energetic engagement, nanti kawin dapat 1-2 bulan sudah ke KUA lagi, alasannya tidak cocok pak. Beda pandangan pak. Apa kayak artis-artis itu kadang-kadang, kenapa kok cerai? Ya tidak cocok aja. Alasannya cuma tidak cocok. Kita masih baik-baik saja kok. Masih baik-baik saja tapi cerai. Kenapa tidak bisa mengelola kebinekaan? Setiap orang bilang bahwa pluralitas itu pasti. Cuma tidak semua orang bisa menghadapi pluralitas. Apalagi yang cara berpikirnya tadi relativis atau dogmatis. Nah, di level sosial cara berpikirnya jadi 3. Ada model eksklusi, ada model asimilasi, ada model kebinekaan. Kalau eksklusi itu hanya kelompokku yang benar, yang lain salah semua, keluar.
Karena yang lain tidak Indonesia. Yang kayak Indonesia itu yang kayak aku ini. Yang lain semuanya bukan Indonesia. Itu gaya mode eksklusi. Ada mode asimilasi. Yang paling benar kelompokku. Kelompok yang lain benar juga asal A, B, C, D. Sesuai maunya kelompokku. Asal memenuhi ini. Berarti mereka Indonesia juga kayak kelompokku. Dan itu namanya gaya asimilasi. Ada gaya kebinekaan. Kalau gaya kebinekaan ya tadi, oke. Yang lain silahkan jadi dirinya masing-masing. Cuma kita bareng-bareng harus mewujudkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Jadi itulah sebenarnya hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini membangun sikap mental. Tidak gampang. Kalau diceramahkan kayak gini gampang. Tapi begitu dijalankan susah. Wong kamu kan kalau dapat WA dari grup yang bukan kelompokmu, itu kan cara berpikirnya sudah negatif duluan. Orang ngomong apa di kepalamu membunyikannya gimana? Karena sudah benci duluan. Di kepalamu sudah ada kacamatanya. Sudah ada sensornya. Karena kamu sudah tidak suka duluan. Itu frame, itu kacamata. Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Kalau ada orang posting yang baik-baik, kamu anggap pencitraan. Kalau orangnya posting yang jelek-jelek, nah itu aslinya. Kenapa? Tidak suka duluan. Kebalikannya kalau grup yang kamu suka, kalau posting yang baik-baik, kamu unggul-unggulkan. Begitu kelihatan jeleknya, kamu carikan alasan bahwa dia itu tidak aslinya. Itu kan kasuistik, itu kan mesti begitu. Itu sumber kita tidak ketemu Ika tadi. Ikanya hilang. Kita hari ini hidup hanya di bineka. Terus hati-hati dengan 4 hal ini. Ini penghalangnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak terjadi. Hari ini tinggal kamu cermati. Yang pertama prejudice. Prejudice itu prasangka yang membuat kita tidak adil pada orang lain hanya karena afiliasinya dalam kelompok tertentu. Hati-hati. Ini biasanya bikin kacau. Jangan deket-deket dia. Dia pernah ke Iran loh. Lu ngapain terus kalau ke Iran? Jangan deket-deket dia. Dia pernah di Arab. Mesti dia terpengaruh. Padahal di Arab cuma jadi TKW. Apa TKI. Tapi kamu sudah ilfil duluan. Itu namanya prejudice. Ada etnosentris. Etnosentris itu menganggap etnisnya, kelompoknya, grupnya lebih tinggi, lebih baik. Jawa itu luar biasa. Yang sana, Sumatera, Minangkabau, Bukit Tinggi, itu luar biasa. Madura itu, budayanya luar biasa. Itu peradaban kosmopolitan, postmodern misalnya. Itu etnosentris namanya. Merasa diri tinggi, merasa diri besar. Nah, itu juga sering jadi penghalang kebinekaan. Akhirnya akan meranking manusia. Ini ada di level mana, aku ada di level mana. Itu sumber problem yang menghalangi kebinekaan. Atau stereotype. Stereotype itu ya kayak jangan deket-deket sama orang jenggotan. Hati-hati nanti kamu diteror. Itu stereotype. Jangan deket-deket sama yang pakai jilbab besar. Itu stereotype. Jangan deket-deket yang pakai cadar. Itu stereotype. Sebelum kita ngerti yang sebenarnya, kita sudah menempelkan label dulu. Karena atribut-atribut tertentu. Itu stereotype. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi ini biasanya lebih praktikal. Orang kita kecualikan, kita halang-halangi. Ngaji filsafat ini boleh kecuali yang jenggotnya panjang. Kalau nggak mau nyukur jenggotnya keluar aja. Itu diskriminasi namanya. Yang pakai cadar nggak boleh ikut ngaji. Itu namanya diskriminasi.
Itu penghalang. Ini nanti akan jadi bibit. Pada saatnya mungkin kalau yang kita diskriminasi, kita kecualikan punya power, dia akan membalas. Dan ini akan jadi sumber persoalan. Maka hati-hati, coba kita cermati benar. Jangan-jangan kita melakukan prejudice, melakukan etnosentris, melakukan stereotip, melakukan diskriminasi. Karena ini sering jadi sumber persoalan. Hati-hati. Kalau ada yang semacam ini bibit-bibit konflik pasti itu. Pada saatnya akan lahir chaos dari prejudice, etnosentris, stereotip, dan diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lahir.